Ngakak, niat mau sindir pemerintah soal kemacetan, Anies pencitraan naik MRT, malah dicuekin penumpang lain? Duh, kok warga masa bodoh sama capres terdebes sih? Itu kenyataannya ya, pahit sangat drone. Berat buat Anies untuk membalikan penerimaan masyarakat itu ya. Coba deh, para kadrun ikut bantuin gimana caranya supaya Anies jangan sampai dicuekin lagi. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tampak sedang santai berdiri di Mass Rapid Transit MRT Jakarta, Kamis 20 Juli 2023. Menggunakan jas abu-abu dan kemeja biru, Anies tampak sedang bermain handphone di MRT. Ia pun berdiri sendirian di dekat pintu sambil menyandar. Akan tetapi terlihat Anies seolah diabaikan oleh warganya. Sebab terlihat antusiasme penumpang MRT kurang ketika melihat sosok mantan gubernur Jakarta itu yang berdiri di antara mereka. Banyak juga warganet yang memberikan tanggapan soal Anies yang dicuekin. Bahkan ada pula netizen yang meminta Anies kalau mau naik kendaraan umum dikondisikan dululah tim horenya biar ada yang acting minta foto. Netizen itu juga mengingatkan jika Anies itu bukan Jokowi, Ahok atau Ganjar. Tidak ada yang peduli dengan Anies kalau tidak ada yang nyuruh. Tidak ada yang peduli dengan Anies kalau tidak ada yang nyuruh. Meskipun ada dua orang yang terlihat meminta foto, tapi itu tidak cukup buat memancing rakyat pengen nyamperin Anies. Masih terlihat orang lain pada cuek dan tetap nggak peduli. Mungkin Anies bawa supporternya kurang banyak kali ya? Anies memang sudah sering dicuekin sama warga. Beberapa waktu lalu ketika naik pesawat, Anies juga dicuekin sama seluruh penumpang. Menurut skrip dan menurut naskah yang sudah disiapkan oleh narasinya, harusnya ketika Anies masuk pesawat dia langsung disambut dengan tepuk tangan gemuruh dari para penumpang yang menginginkan dia jadi pemimpin. Tapi kok justru mimpi itu menjadi terbalik dan berubah menjadi nightmare alias mimpi buruk untuk Anies. Ketika dia masuk, dia hanya disambut oleh pramugari yang memang secara otomatis melemparkan senyum kepada setiap orang yang masuk. Itu sudah jadi tugasnya. Kemudian ketika dia jalan dari baris paling depan yang merupakan kelas bisnis sampai ke baris ekonomi yang ada di paling belakang, semua orang terkesan cuek dan malah memasang tampang yang jijik memandang kepada orang yang telah datang itu. Mau jadi presiden tapi kok paling terakhir masuk untuk cari narasi nggak jelas. Akhirnya drama yang sudah disiapkan gagal dan tak sesuai dengan ekspektasi daripada sutradara. Ia pun akhirnya harus tetap maju dan menahan malu sambil menundukkan kepala dan hanya disambut oleh satu atau dua orang saja yang mungkin memang kemakan hoax bahwa dia membagusi Jakarta. Bukan cuma itu saja, ada satu lagi lokasi yang membuktikan kekalannya, yaitu ketika Anies pergi ke Pasar Solo beberapa waktu lalu. Anies ke Solo dalam rangka menghadiri pernikahan anak temannya. Yang gak bikin Anies senang adalah dicuekin, seperti yang terjadi di pesawat, terjadi juga di Solo. Ketika Anies mengunjungi Pasar Gede Solo, yang menyapa cuma satu, yang minta foto cuma satu. Itu plus penjual yang berinteraksi dengan Anies. Yang lain mah cuek, gak peduli sama dia. Gak ada yang mengeluh-ngeluhkan sambil meneriaki Anies presiden. Masing-masing warga terlihat cuek, sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan ada yang tidak mau melihat ke arah Anies. Gak enak bener ya? Lalu bocor juga video yang katanya di sebuah hotel di Solo, di mana Anies juga tidak dikejar-kejar massa. Malah dia yang foto-foto sendiri. Itu ya potret sebenarnya penerimaan masyarakat kepada Anies seperti halnya di Jakarta. Bahkan ketika dulu Anies masih jabat sebagai gubernur, beberapa kali terekam cueknya warga kepada kehadiran Anies. Di jalan, di jembatan, di KRL, itulah kenyataannya. Pahit sangat drone-drone, berat buat Anies untuk membalikan penerimaan masyarakat. Coba deh para kadrun ikut bantuin gimana caranya supaya Anies jangan sampai dicuekin lagi. Masa kalah sama menteri-menterinya Jokowi? Hahaha. Jadi bagaimana menurut Anda? Ketimbang sekarang ini. Sekarang kita lihat coba, apa standar PSSI dalam membuat kompetisi yang teratur? Ada tidak? Tapi dalam konteks politik, ramai sekali. Kenapa? Karena JIS mau dipakai. Tuyul Ancol tantang Erick Thohir beri bukti catatan FIFA soal JIS gak standar, langsung dijawab dengan datangkan tim FIFA. Mampus, junjunganmu dipermalukan tingkat internasional Yul. Ya mas. Update komunikasi terakhir dengan pihak FIFA kedatangan untuk audit JIS.
Nggak audit JIS, rumputnya? nggak audit rumput. Semua lapangan akan diverifikasi. Kita sudah mengusulkan 6 sampai 8 lapangan. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Kusnul Khotimah mengklaim Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mungkin menunjukkan bukti catatan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mengenai Jakarta International Stadium. Pasalnya, pendukung bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan tetap tidak akan percaya bahwa JIS tidak sesuai standar FIFA meskipun Erick Thohir menunjukkannya, sehingga percuma. Akses masuk cuma ada satu dan tidak efektif. Yang dibuktikan oleh pihak Persija saja, para pendukung Anies masih ngeyel, apalagi yang sekelas FIFA langsung dibantah dengan narasi-narasi sesat, penjagalan, dan lain-lain. Hal ini disampaikannya menanggapi loyalis Anies Baswedan Geis Khalifah yang menantang Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menunjukkan catatan dari FIFA terkait Jakarta International Stadium atau JIS. Ex-Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol TBK ini mengatakan, hingga saat ini rakyat tidak pernah tahu alasan FIFA membatalkan U20 karena surat resminya tidak pernah diperlihatkan. Selanjutnya ia menyentil ahli agronomi rumput yang disebutnya tidak memberikan bukti formal. Begitupun dengan PSSI tidak memberikan catatan soal JIS. Lah si Tuyul nantang Pak Erick Thohir untuk nunjukin bukti? Lah ngapain? Emang ente siapa Yul? Seperti yang saya singgung kemarin, mau dikasih bukti bejibun pun tetap bakal kalian bantah dan gak percayai kan? Begitulah tipikal pemikiran kadron. Otaknya mana ada yang full. Nantang suruh kasih bukti, giliran dikasih bukti jelas, valid, dituding bohong. Otak kalian tuh, ode. Guys, ini memang sebagai pembela Anies garis keras. Erick Thohir pun dijelek-jelekan oleh dia, disebut menggunakan PSSI untuk kepentingan pribadi mau jadi cawapres di 2024. Renovasi JIS dikatainnya bertujuan untuk menghilangkan nama Anies dari mata publik sebagai yang membangun JIS, untuk digantikan oleh Erick Thohir sebagai yang merenovasi. Wah, ini tuduhan-tuduhan ngawur ya. Saking ngawurnya sampai nggak ditanggepin oleh Erick Thohir. Emangnya situ yang sudah bisa menggelar pertandingan hebat Timnas Indonesia versus Argentina? Lagian sekali lagi, JIS bukan milik Anies pribadi, tapi milik rakyat Jakarta. Apalagi dapatnya dana hasil ngutang pemerintah pusat pula. Apa hak ente buat cawe-cawe Yul? Urusin warga kampung Bayam kalau emang betul Anies mau cawe-cawe, karena dia yang bikin janji busuk ke mereka. Sebelumnya, Erick Thohir pun mengaku dirinya sudah menerima catatan dari FIFA. Nanti kedepannya akan segera direnovasi agar sesuai standar FIFA. Menteri BUMN ini menegaskan masalah rumput JIS standar atau tidak bukan dia atau PSSI yang menentukan, melainkan FIFA. Erick Thohir pun mengatakan perwakilan FIFA diagendakan akan ke Indonesia pada akhir bulan Juli ini. Kehadiran FIFA untuk melihat stadion-stadion yang sebelumnya diajukan sebagai venue Piala Dunia U17. Dalam tinjauannya, FIFA akan melihat dari semua aspek dan setelah itu memberikan rekomendasi stadion mana yang memenuhi syarat untuk menjadi venue Piala Dunia U17. Kata Erick Thohir pada Kamis 20 Juli, soal FIFA rencana kalau tidak ada perubahan mereka akan datang tanggal 28 Juli. Tapi kita tunggu, ini baru informasi awal ya. Mereka akan fokus kepada lapangan, lalu akomodasi, venue management, akses ke lapangan, dan tim servis. Jadi bagaimana logistik pindah tempat di babak kedua? Mudah-mudahan kalau nggak ada perpindahan ya 28 Juli, kata Erick Thohir. Erick menegaskan kewenangan stadion itu standar FIFA atau tidak nantinya adalah dari penilaian FIFA sendiri. Nah, melihat hal ini, para pendukung Anies seperti Geis ini sebentar lagi kayaknya bakal masuk rumah sakit jiwa karena mereka halusinasi dan terus mengatakan bahwa stadion tersebut adalah stadion yang standarnya sudah masuk FIFA, padahal FIFA sama sekali belum pernah datang ke JIS. Mereka mengatakan bahwa standar itu sudah mereka penuhi dan biaya yang besar itu sudah include di dalam standarisasi. Mereka nggak sadar kalau apa yang dikerjakan oleh mereka sendiri adalah hal yang sifatnya menghancurkan elektabilitas sang junjungan. Cara-cara mereka dalam mempermalukan diri sangatlah lucu dan bikin ketawa. Bukannya bersyukur dibenahi malah ngomel-ngomel nggak jelas. Mental begini mau junjungannya menang? Wah, bisa rusak ya Indonesia sama orang-orang semacam mereka. Mungkin standarnya bukan standar sepak bola, melainkan standar ibadah berjamaah.
Sudah tahu ya, orang bego kalau makin ngomong makin bego. Halusinasi tingkat tingginya membuat mereka sebentar lagi akan penuhkan rumah sakit jiwa. Tapi sebelum penuh mendingan ubah stadion dulu ya, jadi rumah sakit jiwa, biar mereka masing-masing bisa dibuatin ruangan khusus untuk melakukan katarsis dan penyiksaan diri karena fakta berkata lain. Jadi, bagaimana menurut Anda?